Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman yang kita ini masih konsentrasi banget. Pengen kita ini keluar dari zona nyaman skripsi yang tulisannya skripsi seperti itu aja. Oleh karena itu kita ngusul ini ada uji mediasi dan moderasi tapi udah hebat banget yang ada di SPSS, tapi minimal SPSS 26 versinya. Kita nggak perlu lagi pakai Smart PLS, HTMT merah ribet gitu ya. Kita udah punya 4 variabel dan kita bisa bikin hebat banget uji mediasi dan moderasi itu di SPSS. Namanya adalah proses highest, makro highest yang ada di SPSS, bisa diinstal, dibundle, dan itu udah keren banget, udah hebat banget skripsi kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga kita memberikan kemanfaatan tutorial ini. Uji mediasi dan moderasi hebat di SPSS tanpa ribet kita mikirin HTML lah di Smart PLS. SPSS saja untuk S1 udah cukup banget, hebat. Udah gabungan mediasi dan moderasi. Nah, biasanya kita ngerjain kayak gini, X1, X2, X3 lurus ke Y. Ada regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan yang lainnya. Kita rubah dikit modelnya dengan model HS14 kayak begini. Nah, kita punya model X, model M, model Y, ada mediasinya dan ada moderasi W-nya. Nah, moderasinya ini ada di belakang di tahap kedua, maka disebut sebagai second stage moderation menurut Hayes kayak begini. Nah, model-model kayak gini itu udah lengkap banget, ada uji mediasi, ada uji moderasi, dan juga ada uji mediasi termoderasi. Dan ini udah hebat banget untuk ukuran S1. Ya, menurut hemat kami ini udah bisa banget hebat dan bisa dipraktekkan tanpa kita ribet-ribet banget menurut hemat kami ya. Dan bahkan udah keluar namanya indeks moderated mediation yang sekarang ini ramai di jurnal-jurnal internasional. Ya, apakah suatu koefisien mediasi itu bersifat konstan atau berubah-ubah sesuai dengan pengaruh moderasi. Dilihatnya dari signifikansinya bukan dari value lagi, tetapi dari confidence interval. Nah, ini bisa didapatkan di model-model highest yang jumlahnya banyak. Nah, contoh-contoh model highest tuh kayak gini ya. Ini nih model highest 15, ini model highest 14. Sebelumnya nih ada model highest berapa nih? Ada lagi yang lebih hebat, model highest 13 coba kayak begini. Udah model highest 7 ditambah dengan model highest 8, moderasinya 2 kali. Variabel yang udah dimoderasi ini dimoderasi lagi oleh Z. Coba bayangin nih, kalau skripsi kayak begini nih, hebat banget menurut kami. Jadi para ibu dosen nggak usah jauh-jauh ke Smart PLS untuk ukuran S1, bikin aja model highest 13 nih. Model highest 13 ini bisa banget dipakai oleh kita. Ya, dan kasus-kasusnya juga masih bisa kita bikin kayak begini, model-model kayak begini. Ini model 5 variabel udah keren banget menurut hemat kami. Nah, kita ngasih tahu dulu model highest-nya sekarang ini adalah model highest 14, contoh sederhana kayak gini. Walaupun model ini kontroversial, menurut hemat kami ada beberapa akademisi yang lainnya kurang setuju dengan model highest 14 ini, tetapi bagi kami selama Profesor Hayes menuliskan model highest 14, kita masih ngikutin dah kata dia. Kita langsung ya contoh model highest 14 kayak begini, dan variabel independennya itu adalah ini sharing knowledge, kemudian ini learning motivation, kemudian ini adalah kepuasan pengembangan diri dimoderasi oleh pimpinan. Jadi kira-kira nih pimpinan kita ini di kantor memoderasi enggak pengaruh learning motivation? Jadi motivasi belajar berpengaruh terhadap kepuasan pengembangan diri pegawai itu dimoderasi enggak oleh pimpinan? Pimpinan ngedukung enggak? Pimpinan memperkuat atau memperlemah. Nah, ini namanya uji moderasi highest 14 modelnya kayak gini. Nah, yang paling penting dari uji model highest 14 setelah persamaan itu adalah hipotesis yang keenamnya yang disebut sebagai indeks moderated mediation. Apakah efek tidak langsung knowledge sharing terhadap dari kiri ke kanan, dari knowledge sharing ke development solution melalui learning motivation bergantung nggak? Berubah-ubah nggak? Ya, koefisien mediasi learning motivationnya. Yang ini akan kita uji. Nah, ini adalah outputnya. Cara di SPSS-nya adalah sebagai berikut. Kenapa nih ya kursor saya ini kali lompat-lompat. Pertama adalah analysis, masuk ke regression, masuk ke kursornya lompat. Kursornya lompat nih. Analysis, kemudian di regression, masuk dari regression masuk ke highest. Bentar, saya matiin dulu kursornya. Kayaknya kursornya lompat-lompat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah. Kemudian masuk ke analisis, masuk ke regression, masuk ke proses highest.
Nah, setelah masuk ke proses size kayak gini, kita lihat variable Y-nya. Variabelnya adalah personal development satisfaction. Variable X-nya itu adalah learning knowledge sharing X-nya. Masuk di sini. Mediasinya learning motivation di sini. Kemudian dimoderasi oleh SP. Kalau nanti ada variabel moderasi berikutnya dimasukkan di Z. Ya, terserah nih modelnya. Kalau yang tadi model IS13. Kalau kita contoh model IS14, langsung klik 14 di sini. Jangan lupa di sini harus diklik nih model 14. Kemudian ini confidence interval 95, outputnya 2 digit atau 3 digit. Biasanya saya 3 digit aja ya. Kalau 4 digit juga cukup banyak. Pertama nih, kita OLS dulu nih. Ya, kalau nanti ada pelanggaran asumsi pakai HC3. Klik, karena ada melibatkan moderasi harus selalu main centering. Lainnya statistik deskripsi diklik-klikin aja boleh nih. Sama teman-teman diklikin aja semuanya. Ya, diklik-klikin, ini bikin 5%, kemudian ini persentil momen sama aja Johnson yang lainnya. Kita bikin klik-klikin aja dah. Kita semuanya klik-klikin juga boleh. Tapi yang paling penting ini. Harus di centering, klik OK dan keluar outputnya. Oke, sedang proses ya. Ini bootstrap 5000 kali, ini outputnya. Dari output ini kita akan melihat beberapa hal. Pertama adalah nih, yang pertama R-square. Kedua statistik F, uji simultan. Kemudian yang ketiga itu adalah ini model yang pertamanya. Jadi output yang pertamanya itu LM dulu, variabel endogennya atau variabel terikatnya tuh LM dulu. Ingat ya, modelnya LM dulu. Ya, di model HS14 ini LM dulu nih. Mediasi dulu yang dipengaruhi oleh X. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, kemudian ini interpretasinya. Jadi pertama R-square dulu. Kemudian kedua F, uji simultan. Kemudian ketiga persamaannya. Kemudian yang keempat knowledge sharing berpengaruh enggak. Kemudian confidence intervalnya. Ya, jadi outputnya udah kita bikin kayak gini, contoh menyusun laporan. Kebetulan ini model 8 kami contohin kemarin, tapi sama. Jadi selalu uji asumsi klasik, uji simultan, R-square, parsial. Itu intinya. Nah, uji asumsi klasiknya mana, Pak? Uji asumsi klasiknya adalah ini. Di bawahnya. Nah, nanti di output lampiran ya, asumsi klasik diduluin nih. Diduluin naik ke atas kalau bikin laporan di bab 4. Jadi kita lihat dulu nih. Asumsi klasiknya gimana? Squamous kurtosis normalitasnya oke. Ada outlier enggak? Enggak. Heteronya oke, tinggal ada hetero. Kemudian ada multicol? Tidak ada di sini di FIF. Oke, kemudian dari model HS14 ini ada persamaan yang kedua nih, ini persamaan kedua. Y dipengaruhi oleh M, V ya atau W atau Z, kemudian interaksi M dengan V atau dengan Z ini di model HS14. Nah, ini outputnya. Setelah di run nih outputnya ke bawah, nih outputnya. Ya, PDS, Personal Development Satisfaction, kepuasan pengembangan diri pegawai. Selalu dimulai dari R-square, F, kemudian ini adalah uji parsialnya, ditambah contributionnya karena udah mulai masuk moderasi di sini contributionnya, kemudian ditambah dengan kondisional, direct effect-nya berapa, ya signifikan enggak kalau dia rendah, sedang, dengan tinggi. Nah, ini interpretasinya. Kita lihat interpretasinya. R-square 66%, F-nya lebih kecil dari 0,05, V-value-nya signifikan. Ini persamaannya. Kemudian ini knowledge sharing signifikan enggak? Lihat V-value-nya. Ya, signifikan. Berarti knowledge sharing punya pengaruh langsung terhadap kepuasan pengembangan pegawai. LM punya pengaruh langsung enggak? Signifikan juga. Kemudian interaksinya, moderasinya signifikan enggak? Ternyata enggak. Signifikan, maafin ini. P-value 0, saya salah lihat nih, kirain ini P-value-nya signifikan. Berarti artinya supervisor support itu signifikan memoderasi. Kalau signifikan memoderasi, lihat koefisiennya positif, negatif, positif berarti memperkuat. Jadi dukungan pimpinan itu memperkuat pengaruh learning motivation terhadap kepuasan pengembangan diri pegawai. H5 diterima. Kemudian indeks moderated mediationnya ada 3 condition. Direct effect dulu ya. Conditional direct effect-nya ketika supervisor lemah, dukungan rendah signifikan nggak? Signifikan. Artinya supervisor itu signifikan juga kalau dukungannya rendah, learning motivation tetap berpengaruh. Ketika dia sedang, dia naik. Ketika dia tinggi, dia naik. Lihat nih, koefisien semakin meningkat.
Ketika rendah dukungan supervisor, pengaruh LM terhadap PDS signifikan. Tapi ketika dukungan supervisor tinggi, dia pengaruhnya lebih tinggi. Nah, kemudian Johnson Newman-nya keluar. Pada titik berapa signifikan? Ini min 0,464 ditambah dengan nilai rata-ratanya. Ini belum saya rata-ratain interpretasi ini. Ini gambarnya. Kemudian di bagian terakhir itu ada yang disebut sebagai indeks moderated mediation. Ada di mana? Di bagian akhir nih, indeks moderated mediation-nya. Dilihat outputnya. Outputnya mana? Outputnya ini nih, indeks moderated mediation. Lihat LL dan CL-nya. Ya, LL dan CL-nya melewati 0 nggak? Sama di sini juga ada nanti outputnya. LL dan CL di bagian akhir dia ngumpet nih, terakhir di bagian bawah ini. Indeks moderated mediation-nya lihat 0,122 sampai 0,651, tidak melewati 0, berarti ini berarti bahwa koefisien mediasi learning motivation itu berubah-ubah. Nah, berubah-ubah itu menunjukkan ke kita bahwa pengaruh dari sebelah kiri, yaitu tadi knowledge sharing terhadap learning motivation itu berubah-ubah sesuai dengan dukungan pimpinan. Ini yang disebut sebagai indeks moderated mediation. Ya, dan ini udah cakep banget. Indeks moderated mediation-nya itu di SPSS nih sudah ada. Ketika dukungan pimpinan rendah, mediasinya sebesar 236. Ketika dukungan pimpinan sedang, mediasinya naik 0,33. Ketika dukungan pimpinan tinggi, mediasinya naik sampai 0,528. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa koefisien mediasinya berubah-ubah sesuai dengan dukungan supervisor atau bersifat kondisional, bergantung kepada dukungan pimpinan. Nah, ini udah hebat banget. Indeks moderated mediation ada semua dan cukup hanya ada di SPSS. Nah, oleh karena itu menurut hemat kami kepada Bapak Ibu dosen, sayang banget kalau misalnya ini kita masih menggunakan model-model lama yang kayak gini ya. Kita pengen banget skripsi kita lebih baik banget. Cukup dengan model HIS14 aja dah, nggak usah pakai Smart PLS dulu kalau skripsi. Ini aja. Yang penting mereka punya kemampuan berpikir, kemampuan mencari tahu jawaban, menduga dan menguji hipotesis ya. Bagi saya sih udah cukup banget, udah cukup hebat banget. Oke, mungkin itu bisa kami sampaikan pada sahabat semua. Ini ebook tentang SPSS proses makro HIS di beberapa model, enggak semuanya. Kami hanya mengambil model-model penting aja, dan ini adalah juga ada dengan SAMPLS ya, indeks moderated mediation. Ini toko online kami. Terima kasih, semoga memberikan kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.